dalam kebaktian sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memuji Tuhan. Jadi Kak Ramaya dan Kak Kori, jemput adik-adik semua berdiri ya. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa Kak Kori? Oke, adik-adik semua ya silakan berdiri. Aku anak raja. Jangan lupa tepuk tangan adik-adik. Oke, yang semangat ya adik-adik semua. Tapi sebelumnya, kita sama-sama menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta, kasih, dan pernyataan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mulai dalam sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, agar ibadat yang kami mulai ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, di ibadat sekolah minggu online minggu lalu, Kak Yaya dengan Kak Rodi ada memberikan sebuah pertanyaan. Nah, siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita akan belajar tentang Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yesi. Tapi sebelumnya kita sama-sama menyanyi lagu Baca kitab suci. Oke adik-adik, semuanya berdiri ya. Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Yo, apa kabar?
Kakak Meki harapkan pagi ini Kakak Meki dapat menemui adik-adik semua dalam keadaan sehat, segar, kuat untuk hari ini. Kita bersyukur kasih Tuhan ada untuk kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan napas kehidupan, tenaga yang sehat, kuat untuk kita dapat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Ya, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu Kakak Meki ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami hendak membaca firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah firman yang kami baca, kami dengar, dapat kami lakukan dan kami percayai sebagai bentuk iman kami kepada Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik semua. Ya, adik-adik, sebelum Kakak Meki mulai, Kakak Meki mau tanya untuk adik-adik. Ada yang masih ingat minggu lalu Kak Erlis bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat kok? Ya, apa? Ya, betul. 10 penampakan Tuhan Yesus. Ye, keren. Anak para jemaat Bethlehem Nekolan keren-keren. Daya ingatnya masih oke, mantap. Oke, hari ini Kakak Meki akan bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yo, adik-adik ada yang tahu itu penampakan keberapa? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, coba sebutkan itu penampakan keberapa? Kuat lagi. Yang kuat. Keren, betul sekali. Itu adalah penampakan Tuhan Yesus yang ke-6. Keren. Tepuk tangan, ayo semua tepuk tangan. Oke. Hari ini Kakak Meki akan bercerita tentang penampakan Tuhan Yesus yang ke-6, yaitu penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas. Namun sebelum itu kita menyaksikan video berikut ini. Duduk yang tenang, yang rapi. Selamat menyaksikan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya adik-adik semua, demikianlah video yang sudah ditayangkan. Semua sudah mengerti? Ya, oke, keren. Nah, pembacaan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sebelum itu Kakak Miki akan membacakannya untuk ketong semua. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Adik-adik semua, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada Thomas? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada Thomas? Ya, jawabannya adalah karena Thomas tidak percaya yang dikatakan teman-temannya terhadap Thomas, bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Thomas ini tipe orang yang kurang percaya ya. Ayo, siapa yang nama Thomas? Ada kok? Ada? Ya, walaupun nama Thomas, tetapi tidak boleh sifat seperti Thomas yang kurang percaya. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas, maka Tuhan Yesus pun hadir dan menampakkan diri kepada Thomas, biar Thomas percaya. Pada akhirnya, Thomas sendiri melihat bukti bahwa memang Tuhan Yesus yang telah disalibkan di kayu salib dan mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, benar-benar
telah hidup dan menampakkan diri. Seharusnya kan Thomas sudah 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama. Sudah pernah melihat keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Tetapi kenapa Thomas kurang percaya? Oleh sebab itu Tuhan Yesus hadir kembali dan menampakkan diri kepada Thomas, supaya iman Thomas menjadi teguh kembali dan dia percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Thomas, Thomas semakin kuat imannya. Dia semakin tangguh, sehingga pada akhirnya dia menjadi misionaris sampai ke India. Dia memberitakan Injil sampai ke sana untuk membawa banyak orang semakin dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kakak Miki mau tanya, apakah adik-adik semua percaya Tuhan Yesus? Apakah adik-adik percaya? Coba yang percaya angkat tangan. Wah, banyak sekali. Keren. Sebagai orang percaya, kita harus teguh imannya dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, dan telah menang untuk kita semua. Semua Kakak Miki ajak untuk mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus. Ayo, 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi, sama-sama. 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan Yesus. Ye, keren, tepuk tangan. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Dengan adanya penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas, membangun iman percaya Thomas. Dan untuk kita semua, untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan yang telah diceritakan oleh Kakak Melki. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu, yaitu Ibu Jadi Berkata. Jadi berkata, telunjuk yang pertama, kedua jari tengah, ketiga pakai cincin, kelingking yang terkecil. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu kami telah memulai dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahan. Oke. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
sejahtera-Mu selalu penuhi atas kami sehingga hati kami tetap bersuka cita ya Bapa. Bapa, mari memberkati kami semua, kiranya kami selalu diberikan kesehatan. Ya Bapa, hanya ini doa dan sembahyang kami. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Kami akan bertemu kembali kepada minggu yang akan mendatang. Kiranya Engkau menjaga menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jadi kakak-kakak akan membacakan nama-nama yang terpilih. Jadi yang pertama itu ada Enggar Muda. Oke, yang kedua Natari. Yang kedua ada Jelita Ita. Tangan dulu. Oke. Dan yang ketiga Ada Esa Muda. Selamat untuk adik-adik yang sedang memenangkan challenge ini. Dan untuk adik-adik yang belum memenangkan, jangan patah semangat. Karena guru-guru par masih ada banyak challenge-challenge yang akan diberikan. Nah, jadi dari ketiga pemenang ini, kita semua guru-guru par yang